Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di michael.vlog. Hari ini kita jalan-jalan lagi kayak di sini udah pulang ke Jakarta, tapi tiba-tiba balik ke sini lagi. Saking nggak ada kerjanya, tapi tenang semuanya aman, terkendali, semuanya pakai masker. Tapi di sini nggak ada yang COVID, jadi kita lepas. Hari ini kita bakal nangkep ikan. Teman-teman kan kayaknya udah tahu cara nangkep ikan, tapi ini akan dijelaskan secara detail lagi oleh si Ronald. Nah, yang bikin ini lebih menarik, yang nangkep ini adalah orang yang sebelumnya belum pernah nangkep ikan. Jadi yang nangkep itu ada namanya Kofras Kurniawan. Nah, Kofras Kurniawan ini jagonya dulu main badminton, tapi sekarang mulai keracunan ikan. Jadi tangannya udah tadinya begini, nanti kita ajarin jadi kayak gimana gitu kan. Nah, step-stepnya tuh kayak gimana. Dan alasan kenapa kita nangkep ikan ini tuh stres katanya. Nanti Ronald bakal ceritain kurang lebihnya lah. Nanti kita nangkep, oke? Nah, si Kofras ini juga punya koleksi. Nanti kita bakal gerbek rumahnya, ikan-ikannya kayak apa. Karena dia udah lumayan lama di hobi ini. Apakah sebenarnya beliau sudah bisa merawat ikan dengan baik? Kayak apa perjalanannya, keseruannya nanti kita seruan di next vlog ya. Sekarang kita bakal nangkep dulu. Kita dilatih sama masternya untuk menangkap ikan. Kenapa nih ikan mau dipindahin ke rumah? Ini ikan awalnya dia satu partai, terus kita angkat dari kolam pembesaran. Nah, ternyata ini ikan sudah dipisah satu-satu, dia gagal adaptasi. Jadi sekarang kita mau gabungin lagi ke konteng supaya dia bisa lebih adaptasi. Nah, ini lihat ya, ini kayak ekornya muncul, berenangnya pun kan gelisan. Dia takut gitu, ada orang dia sembunyi ke belakang. Nah, ini ciri-ciri ikan yang gagal adaptasi. Kita dilatih sama masternya untuk menangkap ikan. Kenapa nih ikan mau dipindahin ke rumah? Ini ikan awalnya dia satu partai, terus kita angkat dari kolam pembesaran. Nah, ternyata ini ikan sudah dipisah satu-satu, dia gagal adaptasi. Jadi sekarang kita mau gabungin lagi ke konteng supaya dia bisa lebih adaptasi. Nah, ini lihat ya, ini kayak ekornya muncul, berenangnya pun kan gelisan. Dia takut gitu, ada orang dia sembunyi ke belakang. Nah, ini ciri-ciri ikan yang gagal adaptasi. Jadi kita mau coba balikin dia ketemu teman-temannya, di terapi lah istilahnya, supaya dia Terapi untuk normalin supaya kondisi mentalnya dia. udah bagus. Nanti kita baru coba lagi ke single Jadi tank. ikannya mau diterapi. Ya. Jadi lu terapis. Ya, terapi. Ini supporter kayak gini dulu saya sering dengerin pas saat suasana pertandingan. Nah, ini pas saat saya pertama kali nangkap ikan stres. Jadi ini kan ikannya ukuran sekitar 45-50 cm ya. Nah, kalau kita buat awal mindahin ikan itu ukuran kantong penting. Jadi kantong nih Frans, lu mesti kantongnya sesuai, cukup, sama tebelnya juga cukup ya. Kalau kita pakai 3 lapis. 3 lapis, dan ukurannya biasa minimal kalau kita baru nangkep, kalau mau pindahin mau gampang itu sepanjang ikannya aja minimal lebarnya ya. Jadi kalau ikannya kira-kira 45 cm, kita pakai kantong yang antara 45 cm. Nah, ini kantong yang 45 cm kita pakainya sekarang nih, oke? Jadi kita siapin dulu seperti ini, udah dilapis 3. Cuman jangan langsung dimasukin nih. Ini tips nomor 1. Mungkin ini ya, teman-teman juga banyak nanya, ini maksudnya plastik kayak gini nih banyak dijual di pasaran nggak sih? Ya banyak, ini namanya plastik PE. Pakai tebalnya 0,12 ya, 0,17. Bukan PA. PE apa lu? PE itu dia buat apa sih? Melar, beda sama plastik biasa? Ya beda, lebih fleksibel. Jadi kan tebal plastik berapa? 0,17 ya? Nah, biasa 0,17, 0,16, 0,18 boleh juga, nggak apa-apa. Jadi ini plastik kita simpan dulu nih di bawah, misalnya di sini. Gimana? Oke. Terus, nah pertama ini kan belum pernah sama sekali, dia pegang ikan pun belum pernah. Terus jadi pokoknya gini Frans, lu kalau nangkap ikan segede gini, pertama jangan langsung ikannya dipegang, ya. Pertama masukin tangan dulu, masukin tangan.
langsung masukin tangan, tenang dulu aja, nggak usah kita ngejar ikannya. Aturan kedua, nggak boleh dipegang badan sama ekor. Badan sama ekor. Nggak boleh ya. Badan sama ekor nggak boleh dipegang. Terus ketiga, kita nggak boleh ngejar ikan. Oke. Jadi jangan tangan kita di atas, terus kita kejar itu ikan tuh kemana aja, itu nggak boleh. Jadi kita kalau buntal ikan, misalkan kita pegang masuk tangan, dia lari, tangan kita angkat. Kita coba lagi masukin di depan matanya, kalau nggak di samping pipinya, di samping matanya. Jadi posisi ikan di sini kita pegangnya begini atau begini. Nah kita boleh ikutin, cuma jangan ngejar di belakang. Oke? Pertanyaan Pak, pertanyaan. Ini untuk pemula doang atau yang udah jago? Kalau udah jago boleh dong langsung pegang-pegang badannya? Enggak, sama semua begitu. Sama. Jadi karena ini kan baru banget, jadi moga-moga teman-teman di rumah juga dengan adanya video ini bisa mencoba. Oke. Kita lihat deh, nggak tahu kita berhasil atau enggak ya. Berhasil lah ya. Berhasil atau enggak, cuman gue coba guide dia pas lagi dia nangkap. Jadi nanti lebih jelas lah gitu. Pokoknya intinya aturannya salah satu, nggak boleh dikejar. Kedua, nggak boleh pegang ekor sama badan. Masukinnya di antara kepalanya. Ya, ketiga tangannya mesti kalau kita udah nggak dapet ikannya, nanti kita angkat, kita coba lagi masukin di mana? Depan kepalanya. Ya, jadi Depan jangan sampai matanya. tangan kita di ekor ngikutin ekor dia. Nah, ini posisi ikan stres ya, guys. Jadi kalau ikan stres itu biasa paling susah ditangkap. Nah, Ini ujiannya berat ya Pak? nah, jadi kalau udah bisa nangkep ikan ini biasanya bisa. Nah, ini biasanya kalau lo buka ini tutup, terus ini tutupnya kita buka, ini ikan lebih kaget dulu. Nah, coba sekarang naik dulu aja. Ini kayaknya master-masternya pikir pas di PPKM saya latihan di rumah nih. Oke, sekarang coba dulu aja. Nggak apa-apa. Bismillah. Buka dulu nih, simpen di atas aja ininya. Nah, kita pasti filter aja, Bro. Nah. Nah. Oke, sekarang masukin ikan tangannya di samping pipi. Samping pipi. Deketin aja, pegang langsung ke ikannya, deket kepalanya, posisi di dalam. Nah, supaya dia ke tengah dulu. Nah, oke. Apa-apa, nah pegang aja sedikit. Nah, oke. Nah, jangan diiketin, biarin dulu. Dia kalau balik lagi. Nah, lagi, ulangin lagi, Pan. Kayak tadi. Ulangin lagi. Oke, nah ikannya itu udah bagus. Nah, sekarang kita halangin di depannya supaya dia nggak di pojok terus. Kayak tadi ya. Kayak tadi lagi, tapi pas lagi dia putar balik, lu halangin di depannya kayak lagi PPKM gitu lah, disekat. Pakai tangan. Jadi itu ikan nggak di samping. Dia lu enak nih nangkepnya ya. Nah, ini kan balik nih ke sini. Nah, dia bakal putar balik kayak kalau biasa tahan. Nah, di situ nah, lu giring terus. Nah, biarin lagi. Nah, sekarang lu pegang lagi dari atas. Nah, terus. Nah, lu tutup terus dari depan, tutup lagi. Nah, biar ke belakang. Dari samping. Oke, nanti tunggu. Oke. Biarin dulu aja. Kalau nyangkut begini biarin. Deg-degan nih, Bu. Apa-apa. Nah, biarin dulu, biarin mundur. Boleh dikasih arus-arus kecil, pakai air kita dorong ke pipinya kalau emang dia susah berenang. Dorongnya ke pipi ya? Ya, jadi pokoknya badan sama ekor tuh kita jangan pegang ya. Nah, tahan lagi. Itu berani nyekatnya di depan mukanya aja, jadi dia nggak bakal salah samping. Langsung tutup. Nah, gitu. Nah, tutup gitu, nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau kira-kira lu udah bisa pegang dagunya, Frans, lu pegang. Nah, gitu-gitu terus. Sambil sekali diputerin. Nah, sedikit. Nah, gitu. Nah, putar terus. Gitu-gitu aja. Nah, kalau bisa puterin. Nah, puterin. Nah, set. Nah, putar. Nah, putar. Nah, oke. Langsung bisa lu dia. Nah, pegang terus. Putar lagi, putar aja. Nah, dia nggak apa-apa, dia belum. Gigit ya. Mau dicantol, Bro. Oke, sekarang tekat lagi di depan. Nah, pokoknya ini basic pertama banget, lu masih bisa ngegiring ikan gitu. Giring tuh kan. Nah, kalau udah bisa giring itu udah gampang lah, tinggal waktu aja. Nah, lu pegang gitu. Tutup lagi depan. Nah, giring lagi. Nah, putar lagi.
putar. Nah, terus putar lagi. Sambil dipegang-pegang dagunya. Nah, nggak apa-apa, nggak usah takut digigit kan. Nggak bakal gigit kalau posisi udah bisa dipegang. Nah, terus. Nah, kalau dia udah bisa dipegang laman seperti ini, lu boleh muter lebih sering. Putar aja terus. Jadi bukan tipu-tipu ya, ini bener-bener orangnya yang lakuin langsung. Nah. Oke, nah pokoknya pegang mata, samping matanya, pipinya, jangan pegang sirip bawah ekor. Oke. Nah. Oke. Nah, tinggal lu putar-putar terus. Coba lebih berani muterin agak kencengan. Terus aja. Nah, ini muternya nggak ada aturan pasti ya, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Jadi pas lagi lu putar ke kanan dia ngelawan ke kiri, nah lu ikutin dia ke kiri muternya. Nah, dia ngelawan kan, dia mau ke kiri, nah lu putar ke kiri. Pokoknya kita ikutin, dia mau muter kemana kita ikutin dah. Nah, sekarang kita lihat nih guys, ikannya udah mulai megap-megap sedikit. Itu pertanda ikannya udah mulai capek lah ya gitu, udah mulai capek, cuman dia nggak ngerasa takut karena ikannya nggak gelisah, nggak kaget, nggak apa. Jadi ini udah bisa dibilang sekitar ya 60% udah siap lah menusuk kantong. Nah, kalau kita ragu, kita mainin terus aja sampai dia bener-bener ikannya nggak berontak sama sekali, dipegang gampang gitu. Nah, sekarang kalau lu mau tahu kira-kira ini ikan udah gampang banget atau enggak mau masuk kantong, pasti di tengah, coba deh pegang ekornya, bagian belakang agak tepat sedikit. Kalau dia masih agak kekejut, maju, berarti itu ikan masih liar, masih istilahnya masih bisa berontak. Ekor mananya? Ekor belakangnya. Loncat nggak ya? Nah, enggak, lu pegang sentuhnya kecil aja, pelan aja. Coba pegang ekor belakangnya. Ekor sini. Nah, dia udah mulai udah nggak jumpy, berarti udah bisa masukin kantong. Oke, kita putar-putar sebentar lagi aja, kan? Kita semenit lagi ya. Lu putarnya agak cepetan coba, sampai bener-bener ikannya. Nah, terus Dia kayak mau nyantol-nyantol gitu emang ya? ya. Nah, sip. Putar terus. Nah, kalau lagi tangkap itu mulutnya megap-megap begini nggak apa-apa ya, ini wajar. Jadi emang kita pengennya dia agak megap-megap sedikit supaya dia tenang, supaya dia agak lemes. Ini penting bikin dia lemes, kenapa? Karena kita bisa aja nangkap ikan langsung masuk kantong. Tapi kalau ikannya belum lemes, di kantong dia sering berontak. Nah, kalau di kantong berontak itu sering cedera ikannya. Patah layar, ekornya patah, dayungnya patah. Jadi walaupun kita bisa masukin langsung, ada baiknya kita bikin dia agak sedikit lemes dulu. Coba pegang aja kakep kepalanya, Frans. Kepalanya? Nah, lu pegang itu, jangan diputar. Mainin atas bawah. Nah, tuh, lurus. Nah. Ini gue kasih contoh sekali, karena ini masukin itu gampang-gampang susah. Jadi gue kasih contoh dulu, gimana cara masukinnya, lu lihat. Nanti pas lu lakuin, gue sambil guide lagi ya. Oke. Jadi masukin, lu keluarin lagi ikannya. Iya. Ini bener-bener guru sejati. Kalau gue sih suruh ngajarin orang belum bisa loh. Jadi ini kan kantong kita masukin nih, supaya nggak ada udara, kantongnya kita giniin dulu ya. Ini kan udah ada air sedikit memberat tadi. Jadi pas lu masukin tuh dia nggak babli. Nah, dia masuk gini. Pertama nih, airnya kita masukin dulu. Jadi sebisa mungkin pas masukin kantong, itu ada di posisi opposite ikannya, Frans. Jadi kalau ikan lu di kanan, kantong lu di kiri ya. Kalau nggak dia kaget. Iya. Nah, ini begini, ambil air dulu aja. Nah, ini kan udah ada air nih, Frans. Keluarin udaranya, terus lu bikin kayak balon di dalam. Jadi jangan sampai ini si kantong posisinya tuh begini nih. Jangan. Jadi mesti si kantong di dalam air, udaranya lu gelembungnya lu keluarin semua. Tuh. Jadi ini posisinya besar nih, kayak gini nih. Nah, kayak gini ya. Posisinya begini, tangan kiri pegangnya begini. Jadi siap, jadi tangan kiri lu bisa main, bisa ngedorong, bisa tarik, bisa apa. Oke? Tangan kanan muter kayak biasa. Tangan kanan kan tadi
Nah ini kalau kurang kembung kasih air lagi supaya nah lu buka dulu jalannya supaya dia ada air di sini. Nah ini kan udah tenggelam semua nih. Nah ini udah tenggelam semua, pegangnya begini. Kenapa kita perlu 3 lapis? Karena supaya dia bisa nggak bulat begini kan. Kalau satu biasa dia nggak bisa nih. Jadi lu perlu kekuatan itu biar supaya ada buka lah. Nah udah begini. Nah ini ikan lu mainin nanti dulu dikit kan tadi pegangnya begini kan. Gini pegang. Tuh. Ini kan udah lemes nih ikannya nih. Nah gini kan. Ada 2 cara. Satu lu putar. Kalau kira-kira dia udah tahu cara arah kepala dia kemana, lu bisa guide. Tutup matanya nih. Tutup mata lu, lihat tangan gua. Tutup mata dia. Tangan lu masukin ke dalam aja nggak apa-apa. Langsung dorong cepet ya? Ya. Gini. Tup. Nah, tup. Tup, 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 tup. Gitu. Oke. Jadi posisinya kalau ikan kepala udah dibawa, masuk ke dalam, posisi kantong lu jangan di atas gini. Kalau dia loncat dia pasti ke atas sama kayak tadi. Oke. Jadi posisi kantong ke bawahin aja. Nah ini proses keluarinnya juga nih ya? Nah ini kalau keluarin sebenarnya agak susah, cuman nggak apa-apa, kita keluarin lagi. Selalu pala duluan ya? Ya, nah kita coba lagi ya, sekali lagi ya. Nah, ini putar begini, kan udah pegang begini. Nah, terus, set, set. Bisa ya? Iya. Pede aja. Jadi pas lagi dia udah bisa digaring-giring ini, lo diring ke dalam. Kalau pas tengah badannya udah masuk ke dalam, tangan kiri lu mesti ngedorong dia ke depan gini kantongnya. Iya. Sambil posisi dia ke bawahin, gitu. Tapi kan rasa-rasa juga nih kalau dia kasih tangan lu dia udah berenangnya lurus terus ke depan, biarin aja. Jadi dia bisa masuk ke dalam, lu tutup. Cuman kadang-kadang pas kita giring dia masuk ke dalam, dia mau muter balik. Nah kalau mau muter balik lu buru-buru, plastiknya lu majuin ke depan, ke bawahin. Jadi dia nggak lompat keluar. Soalnya kalau udah dia putar balik terus dia kaget, plastik lu di atas, dia bisa loncat terus keluar akuarium ya. Oke, sekarang kita keluarin lagi ikannya. Ini namanya proses latihan, nggak ada cara yang gampang bro. Lebih gampang dong kalau masuk keluar ikan. Lebih gampang untuk ini ya? Iya emang untuk pertama kali biasanya rada susah. Ini bagi orang yang sudah pernah menjalankannya. Bukan begitu Mr. Mike? Oh jangan ingetin pas jawaban ikan itu aja. Pasti panik. Iya itu Oke. asli. Itu panik banget. Oke. Ultimate test. Oke. Terus bungkus ikan. Bisa yuk. Nah, tadi? Kalau misalnya ikannya ini rusak, loncat harganya berapa? Kamu mau nanya dulu dong. Dia makin Lo harus tanya dulu. Ini gini dulu ya. Nah ini kontrasin, pegang gini. Tapi Oke. Rona baik Sampai lu depan ya? tahu harganya. Nah, oke. Oke. Ada. Sekarang biarin ikannya sana dulu ya. Enakan di sana ya? Ya, Di soalnya kanan tangan dulu ya? kanan. Oke. Nah, ambil yang banyakan aja, Fras, nggak apa-apa airnya. Jadi kita masih bikin ruangan di kantong ini minimal panjang ikannya ya. Soalnya kalau kita bikinnya cuma 30 cm, dia nabrak, kantong dia pasti putar balik. Oke. Akhirnya jadi perkiraan aja ya bro? Ya, nah, oke. Tapi nanti kalau kebanyakan dikurangin juga. Nah, Kalau dari tangkap maksudnya no. nah jangan gepeng gitu bro, air lu kurang banyak kalau gini. Ambil Iya lagi. masih gepeng ya, kurang banyak ya? Ya. Udah ada temen tuh. Udah, oke. Gepeng lagi ya? Nah, ini kan susah kan? Pas tutup kan airnya keluar. Ini ya? Masih kurang, masih ya? Udah, buka belakang lagi. Hah? Bukain lagi belakangnya. Nah, itunya bukain. Sip. Sip. Gak apa-apa. Nanti lu pastikannya masuk dorong ya. Iya. Kantongnya ke depan, jadi airnya ikut masuk juga.
Oke, sekarang agak mundurin. Nah itu, ini tunggungin, keluarin udaranya bro, yang depan. Yang depan. Nah, tunggingin gitu. Nah, keluarkan udaranya tuh. Nah, oke, sip. Yang mana bro? Oke. Oke, putar-putar lagi, Fran. Dulu, nah, sip. Nah, sip. Nah, sip. Jangan dulu. Udah gagal. Gak apa-apa, biasa kok itu. Biasa. Pertama gagal. Jadi memang lu kadang-kadang perlu berkali-kali coba masukinnya, dia nggak bisa sekali langsung masuk. Nah. Itu. Aduh. Nah, Akhirnya keluarin. Jangan dibuat. Pencet. Pencet belakang. pencet sini ya. Pencetnya satu pegang yang kiri, nah terus jangan sampai keluar ya. Arahnya ke bawah, jadi dia kalau nabrak pun. Terus masih banyak. Oh kan dia udah tenang nih di kantong, dia nggak banyak berontak atau apa. Nah ini Pan, lu penting ya kalau pas mengangkat ikan awal, sebisa mungkin di kantong ini jangan ada udara. Karena kalau ada udara itu ikannya bisa lompat. Kalau begini dia berontak tuh masih di air, dia masih safe, masih aman. Udara maksudnya Ada gelembung di airnya. di atas Nah ini ya? jadi lu lihat nih plastiknya, ini kan full nih, nggak ada angin nih. Nah masih begini pas kita ngangkat ikan. Jadi dia nggak ambil udara juga pas dia, in case dia berontak di kantong ya. Soalnya kalau dia ambil udara berontak di kantong, nyampe ke tempat pembeli itu bisa nungging, bisa masuk angin. Jadi sekarang kita buat meminimalisir jangan sampai ada udara. Jadi ini airnya dikurangin lagi aja sedikit. Kurangin lagi biar bisa diangkat. Lu kuat ngangkat sendiri. Putarnya kenceng, Fran. Deketan ke situ. Buat sama banyak-banyak, nah segitu ya. Nah, sini deketan sini. Putar. Sip. Nah, supaya nggak keluar. Terus putar terus. Nah, oke, bisa diangkat nggak? Bentar. Nah, oke. Berat ya, bro? Kuat nggak nih dia? Kayaknya nggak Ya, kuat. update tunjukkan update lu kok. Pecah nggak nih? Nah, enggak. Sip. Ayo. Taruh mana nih? Di sana aja. Di oksigen. Belum, ya mudah-mudahan bisa. Mister Lee nih ajarin nih. Kalau ngeliat-ngeliat, justru Ini. Oke. Sama Mister Lee ya dikaretin ini diajarinnya. Gua pertama kali karetin. Kita lihat guru yang baik sama guru yang jelek. Kita lihat nih. Gua kan belum. Gua juga masih murid, belum guru. jadi ini langsung masukin. Gua pertama kali ngikat juga sampai berapa ikan kok nggak bisa kok. Ini gimana nih? Tunggu dulu, Lanjut. ini belum di ini dulu. Ini tetap begini. Yoi. Kalau begini nggak apa-apa? Gini aja diri. Nah, Gini. Oke. tunggu lagi dulu pasang dulu. Ini salah satu sukses keberhasilannya karena ngelihat edukasi di vlognya Mike Red Collection sama Trace Aquatic juga ada. Nih kok, satu pegang pakai tangan kiri kok. Oke. Nah ini masukin. Tangan kiri lu megang ini, megang kantong. Oke. Nah ini sambil buka. Nah karena tangan kanan masukin. Dia nembak, si udaranya nembak ke air. Nembak ke air kok. Sambil dipegang. Gitu. Ini. Iya. Gedein. Sip. Biasa sih kalau dia diajarin sama Cornell sih 5 kali tembakan sih gua kok. 5 kali tembakan. Sampai dia agak kencang. Nanti kempesin dikit. Oh, dibuang lagi gitu. Dibuang lagi. Biasa sih Oh, kalau ini- ngirim 5 kali nembak. Ini matiin dulu. Enggak, lu buka dikit aja Oh, gini. buka. Sorry. Ayo.
Buka dikit. Nah, segini aja megangnya nih, jangan terlalu kepanjangan. Kalau kepanjangan airnya jadi pendek dia. Ini loh. Nah, segini aja nih megangnya. Nah, itu baru sekali. Oh, sampai 5 kali. Iya. Biasanya sih kalau kirim-kirim jauh 5 kali tembakan. Udah gini. Nah, udah buka kencang. dikit. Dikempesin dikit, buka aja. Agak dibuka. Nah, terus tahan lagi. Nah, itu baru 2. Harusnya sih kalau dekat gini sih 3 kali juga cukup sih, kan jaraknya nggak jauh. Iya. Ini udah kali ya. Udah dibuang dikit udara ini dibuang kebanyakan. Nah. Terus lagi. Segini. Lagi. Nah, segitu kok. Oh, Tahan segini. dulu. Ya, oke. Nah, sambil ini tarik. Tarik ya. Udah. Megangnya gini. Sini Tangan gini. kiri, nah ini muter. Putar. Kebanyakan kali udaranya ya, segini ya. Pas ya. Putar sampai ujung ya? Terus gini motornya sampai ngelingker dia di sini ya. Putar kok kalau kayak gitu. Lu putar, lu pelintir. Apanya yang melintir? Ini, gini. Nah, gitu. Tapi di bawah. Nah, ada gitu sampai ada kondenya. Hmm. Nah, tinggal masukin karetnya nih kok. Udah cukup. Karetnya gini, masukin, putar. Gini nih, gue cari nih. Contoh dulu sekali. Contoh dulu. Enggak, gue cara. Dia kan belum tahu kok caranya kok. Nih gini, masukin kok. Karetnya berapa? Kira-kira aja 4. Gue 4. Kalau 5 agak keras. Jadi masukin sini ke kondinya dulu, ditarik ke belakang. Nah, puterin lagi. Nah, gitu kok. Coba tes. Gak apa itu sekali kan, ini lagi ada lagi. Ini gue sampai berapa ikan baru bisa ngikat kok. Nah, udah, coba. Nah, Nama masuk sini ya. tangan kiri ya, tangan Masuk kiri sini. pegang gitu. Nah, masuk. Putar. Tarik, putar ke sini ya. Ya ke bawah, ke belakangin. Sini. Ke kondenya. Nah, Sini masuk ke dalam ya. nah, oper. Terus. Wih, langsung bisa. Ternyata Mr. Lee bisa juga nih. Kasih lihat mukanya yang ngerjain. Banyak kan? Kalau itu apa yang ngerjain. Tuh, ini maksudnya Langsung ke sini aja, ke Mak. sini. Langsung masukin aja ke Langsung masuk kondinya. ke sini. Nah, Oke. Mantap. Pelajaran masukan yang baik sekali. 20 menit kayak begitu, Pak. 20 menit. 30. Pantas pinggang pegel ya? Enggak pasti monoton. Itu matanya itu dikasih apa sih? Magnet ya, Mak? Itu berarti magnet yang kecil itu. Enggak, ini model ikan. Sekarang kita mau ngelepas ikannya. Tadi saya sudah diajarin sama Bro Ronald, sama Mike untuk cara membungkus ikan. Ulang. Ini soalnya masuk ini. Masuk. Mau matiin dulu. Ini. Lagu. Halo, jadi sekarang saya mau ngelepas ikannya. Tadi saya sudah diajarin cara nangkepnya. Sekarang saya mau diajarin cara ngelepasnya dengan diawasi sama pakarnya, yaitu Mike. Gampang banget caranya, kita samain iklimnya lagi, samain apa namanya tuh, suhunya, udah gitu yang penting ya kepala ikannya itu berada di tempat bukan plastik kok, jadi nggak kebalik gitu doang. Buka lebar. Apanya, Pak? Dorong dulu ke depan terus tarik ke belakang. Nah. Jadi tadi saya diajarin bahwa setelah dilepas, ikan kepalanya sudah menghadap keluar, bungkusnya ditarik, plastiknya ditarik. Udah hilang ikannya? Udah keluar, Bro. Oh. Udah keluar, Yang Coach. mana? Ini. Oh, langsung berani bagus ya, langsung nggak stres ya.
Jadi itu dia keseruan kita hari ini. Semoga kalian belajar hal yang baru. Semoga kalian bisa miniin ikan kalian sendiri. Kalau ada yang relate sama masalah ini, tolong di-share ke teman-temannya. Jangan lupa like and comment juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you buat RDC dan Mike Red Collection, Tris Aquatic,